Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 2002 0950 1046 dari kelas PTIKE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu protokol-protokol dan teknologi jaringan. Langsung saja masuk ke intinya. Yang pertama itu protokol-protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Terdapat jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama TCP atau IP, yang kedua Domain Name System atau bisa disingkat DNS, yang ketiga HTTPS, yang keempat Secure Shell atau bisa disingkat SSH. Pertama, TCP atau IP. TCP atau IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pengertian TCP atau IP adalah sebuah standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP atau IP tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Kemudian komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP atau IP melakukan sharing data. Kemudian komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Adapun fungsi dari TCP atau IP itu sendiri juga mencakup berbagai hal berikut ini. Yang pertama, melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Dan yang keenam, melakukan fitur name server. Kemudian yang protokol yang kedua, Domain Name System atau DNS. Protokol jaringan Domain Name System adalah sebuah distribusi database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP atau IP. Adapun fungsi DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP komputer service menjadi sebuah domain atau sebaliknya, yang dengan bertujuan untuk memudahkan user menghafal dan mengakses informasi dan server tertentu. Adapun kelebihan DNS, yang pertama, DNS membuat halaman situs, baik website ataupun blog, menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, DNS mudah untuk dikonfigurasi oleh admin. Yang ketiga, konsistensi dengan menggunakan DNS, alamat host name menjadi tidak berubah meskipun IP address yang digunakan pada sebuah komputer telah berubah. Kekurangan DNS yaitu yang pertama, user menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Yang kedua, DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Yang ketiga, nama DNS sangat terbatas, tidak dapat membuat banyak nama domain. Adapun prinsip dasar DNS. DNS atau Domain Name System adalah distribusi database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu menentukan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau internet. DNS dapat digunakan atau disamakan fungsinya dengan buku telepon, di mana setiap komputer di jaringan internet memiliki hostname atau nama komputer dan internet protokol atau IP address. Kemudian yang ketiga di protokol jaringan yaitu HTTPS. HTTPS adalah singkatan dari Hyper Transfer Protocol Score, merupakan suatu protokol komunikasi dalam jaringan internet. HTTPS dapat diartikan sebagai bentuk protokol internet yang paling valid dan yang paling aman. Adapun jenis-jenis website yang paling wajib menggunakan protokol HTTPS. Berikut website yang wajib menggunakan HTTPS. Yang pertama, toko online. Untuk masuk ke dalam toko online sendiri, kita diharuskan login terlebih dahulu, lalu memasukkan berbagai informasi mengenai kartu kredit untuk dapat menjadi produk-produk di toko online tersebut. Oleh sebab itu,
Untuk menghindari pencurian data, toko online wajib menggunakan protokol HTTPS. Yang kedua, situs atau website perusahaan. Dalam situs perusahaan biasanya banyak menyimpan informasi kredibel yang ada sangkut pautnya dengan kelangsungan perusahaan tersebut. Selain itu, situs perusahaan juga terkadang banyak menyimpan data-data kantor atau yang lainnya. Sehingga situs perusahaan sangat penting untuk menggunakan protokol HTTPS. Yang ketiga, situs website pemerintahan. Sama halnya dengan situs perusahaan. Situs pemerintah juga wajib menggunakan HTTPS karena banyak menyimpan data-data dan informasi-informasi yang memang wajib dilindungi. Sedangkan untuk fungsi HTTPS adalah seperti yang sudah disebutkan bahwa protokol HTTPS ini memberikan lapisan perlindungan untuk keamanan data saat terjadi perpindahan dan service web ke komputer mobile milik pengguna, dan pengamanan data tersebut hanya bersifat sementara. Kemudian yang keempat itu pada protokol jaringan ada Secure Shell. Secure Shell atau SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Fungsi SSH adalah sebagai media transfer data aman dan terpercaya yang bisa digunakan secara remote atau dari jarak jauh. Jenis-jenis enskripsi SSH adalah: yang pertama, enskripsi simetris menggunakan suatu secret key untuk mengenkripsi dan mendekripsi dari data dari klien dan juga host. Secret key tersimpan pada server dan klien selama proses transfer. Kunci tersebut tidak ikut dipindahkan. Kemudian, simetris enkripsi menggunakan data key terpisah untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data yang membentuk pasangan kunci publik atau private key pair. Data yang dienkripsi oleh public key hanya bisa dideskripsikan oleh private key pasangannya. Kemudian hashing, teknik transfer atau satu arah yang tidak bisa dideskripsi. Kegunaannya untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui SSH tidak dimodifikasi oleh hacker dan pihak manapun. Untuk cara kerja SSH atau Secure Shell, berikut adalah beberapa tahapannya. Yang pertama, SSH client melakukan koneksi ke SSH server menggunakan port default 22. Yang kedua, jika SSH client dan SSH server menggunakan versi yang sama, koneksi akan sukses. Ketiga, selanjutnya SSH client meminta public key dan host key dari SSH server dan melakukan verifikasi. Yang keempat, jika kedua kunci yang digunakan sama, SSH client akan membentuk session key dan mengenkripsi kunci tersebut melalui public key milik SSH server. Yang kelima, kemudian SSH server akan mengenkripsi balik public key milik SSH client untuk verifikasi. Dan yang keenam, user dari SSH client lalu harus melakukan autentikasi dari diri dengan cara memasukkan username dan password yang sudah ada. Masuk ke penjelasan yang kedua, teknologi jaringan. Di dalam teknologi jaringan ini ada beberapa topologi jaringan yang banyak digunakan. Yang pertama itu topologi bus, kedua topologi ring, ketiga topologi star, keempat topologi mesh, dan yang kelima topologi tree. Yang pertama itu dalam penjelasan teknologi jaringan ada topologi bus. Pada model topologi bus komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan akan tersusun rapi seperti antrian yang dihubungkan dalam satu kabel koaksial serta konektor BNC. Kemudian pada ujung jaringan menggunakan terminator sebagai perangkat penutup. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah untuk membuatnya sangatlah mudah. Selain itu, biaya yang digunakan untuk membuat jaringan dengan topologi bus sangatlah murah. Kemudian kekurangan dari topologi bus adalah apabila ada masalah atau terjadi gangguan pada salah satu komputer, maka semua komputer yang terhubung pada jaringan ini juga akan terganggu. Selain itu, pada topologi ini juga sering ditemukan masalah yang diakibatkan terjadinya antrian data, dan apabila digunakan untuk jarak jauh, topologi ini harus dilengkapi dengan repeater untuk menghubungkannya. Kemudian topologi ring. Pada model topologi ring ini setiap komputer
akan dihubungkan dengan komputer lainnya secara terus-menerus dan kemudian akan terhubung lagi ke komputer pertama. Sehingga pada model jaringan ini akan membentuk lingkaran atau ring. Topologi ini menggunakan kabel koaksial serta konektor BNC untuk dapat berkomunikasi. Adapun kelebihan dari model topologi ring adalah kemudahan dari segi pembuatannya. Tidak hanya topologi ini dapat menghindari tabrakan dan data file yang dikirim dari masing-masing komputer. Selain itu, dari segi penggunaan jumlah kabel LAN, topologi ini juga bisa dikatakan irit sehingga dapat menekan biaya pembuatannya. Status komputer yang terhubung pada topologi ring ini bersifat sama. Adapun kekurangan dari model topologi ring ini adalah apabila salah satu dari komputer atau kabel yang terkoneksi dari jaringan mengalami error, maka semua proses pengiriman data dalam jaringan akan terganggu. Selain itu, sulitnya pengembangan topologi model ring ke arah yang lebih luas juga menjadi salah satu kekurangan dari model topologi ini. Yang ketiga, topologi star. Model topologi jaringan yang satu ini sangat unik karena membentuk seperti bintang untuk dapat menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Topologi ini membutuhkan perangkat hub atau switch. Dari kabel yang digunakan adalah kabel jenis UTP dilengkapi konektor RJ45. Perangkat hub atau switch bertugas untuk mengontrol data dan menjadi pusat dari jaringan ini. Adapun kelebihan topologi star adalah topologi ini sangatlah fleksibel dan untuk mendeteksi apabila terjadi gangguan pada komputer yang terhubung ke jaringan. Mengontrol jaringan dapat dilakukan dengan sangat mudah, dan juga apabila kita akan menambah atau mengurangi komputer yang tidak akan mengalami kesulitan. Pada model topologi jaringan star juga memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dibandingkan dengan model topologi jaringan lainnya. Adapun kekurangan topologi star adalah untuk membangun jaringan ini kita memerlukan biaya yang tinggi karena model dari topologi ini memerlukan banyak kabel serta pengadaan switch atau hub. Topologi ini sangat tergantung pada switch atau hub dari faktor kestabilannya, sehingga apabila komponen switch atau hub mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Yang keempat, topologi mesh. Pada topologi mesh ini untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya dapat menggunakan kabel tunggal. Jadi, dalam proses pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya akan dapat langsung mencapai komputer yang dituju tanpa melewati komputer lain ataupun melewati switch atau hub. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah dalam proses pengiriman data dari komputer satu ke komputer yang tujuan dapat dilakukan lebih cepat tanpa melakukan komputer lain. Selain itu, apabila terjadi kerusakan pada salah satu komputer, maka komputer lainnya tidak akan terganggu atau mengalami masalah juga. Adapun kekurangan dari topologi mesh ini, dari segi biaya, topologi ini sudah jelas akan memakan banyak biaya dikarenakan kebutuhan kabel yang sangat banyak. Juga pada setiap komputer harus memiliki port I atau O yang juga sangat banyak pula. Di samping itu, untuk membuat topologi jaringan ini proses instalasi juga sangat rumit. Yang terakhir, topologi tree. Model topologi jaringan tree atau biasa disebut topologi pohon adalah gabungan beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya dengan menggunakan topologi bus. Topologi ini biasanya mempunyai beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang mempunyai posisi tingkat lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang mempunyai posisi lebih rendah tingkatannya. Adapun kelebihan dari topologi tree ini adalah sebagai apabila kita menemukan kesalahan dan juga akan melakukan perubahan jaringan, maka kita dapat dilakukannya dengan mudah. Adapun kekurangan dari topologi tree yaitu untuk membangun model topologi jaringan ini membutuhkan banyak biaya karena kebutuhan kabel, komponen serta konektor yang banyak. Selain itu, pada jenis topologi ini juga sering terjadi tabrakan serta koneksi yang lambat. Tidak hanya itu, apabila terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka dapat mengganggu jaringan tingkat rendahnya. Demikian penjelasan atau pemaparan dari saya tentang materi protokol dan teknologi jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.